Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses plus bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita semua hari ini, detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Karena sehat itu mengalahkan segalanya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita di sini akan berbicara mengenai temanya yaitu regulasi tentang 2021. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih, sudah siapkah dicoret dari kepesertaan PKH? Sudah siapkah tidak menerima bantuan PKH lagi? Karena apa? Mau tidak mau di tahun 2021 ini akan banyak sekali pencoretan. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu tentang pembahasan intinya ya, tentang siapa saja nanti yang akan dicoret dari PKH, kenapa bisa dicoretnya, kapan akan dicoretnya, ya, nanti kita bahas itu. Tapi sebelum kita berlanjut tentang pembahasan itu, Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk mendukung channel saya. Supaya apa? Supaya channel saya terus berkembang, supaya saya bisa terus membuat video-video yang semoga videonya banyak bermanfaat untuk pengetahuan dan informasi Bapak Ibu semua. Caranya subscribe, ada tulisan di bawah ini ya, subscribe ya. Subscribe yang merah itu dipencet saja, terus bunyikan loncengnya, dan jangan lupa like. Nanti untuk kedepannya ketika selesai mendengarkan atau menyimak video ini, terus ada beberapa pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dimengerti, boleh komentar di bawah ya. Dan ditulis saja komentar di situ. Nanti insya Allah saya bahas di video selanjutnya atau saya balas komentar Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut ke pembahasan inti ya. Program Keluarga Harapan. Regulasi di tahun 2021 ada kebijakan yang mengatakan bahwasannya akan diadakannya graduasi mandiri atau pencoretan anggota PKH, atau yang lumrah kita kenal itu dicoret, tidak dapat bantuan PKH lagi ya. Kenapa ada pencoretan? Ya, itu pertanyaannya. Yang pertama, kenapa ada pencoretan? Di tahun 2021 ini target kita, target Kementerian Sosial, bahwasanya untuk graduasi mandiri itu sebanyak 30%. Kalau di tahun 2020 itu cuma 20%, cuma 10%. Maaf. Di tahun 2020 cuma 10%. Sekarang kita naikkan menjadi 30%. Artinya apa? Artinya ketika di suatu desa terdapat penerima bantuan PKH atau KPM PKH jumlahnya 100, maka 30% dari 100 adalah 30 orang yang minimal dicoret. Bahkan bisa lebih, atau bahkan bisa hampir 50% dicoret ya. Tergantung nanti kondisional. Untuk pencoretan ini ada ketentuan-ketentuan atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya. Ada kriteria-kriteria tertentu. Untuk di tahun 2021 ini pencoretan 30%. Kalau jumlahnya 200 KPM dalam satu desa itu, contoh desa A, jumlah KPM-nya 200, maka yang dicoret adalah 60 orang. Kalau penerimanya ada 300 atau anggota PKH-nya ada 300, berarti 90 orang. Terus selanjutnya. Kalau seandainya ada 1000, berarti yang dicoret itu sekitar 300. Lumayan banyak. Kenapa dicoret? Simpelnya gantian ya. Jadi penerima PKH itu jangan itu-itu saja. Banyak orang yang mengeluhkan datanya data lama terus. Yang dapatnya itu-itu saja. Dia saja.
saya mengajukan ini itu nggak dapet gitu ya, nggak bisa gitu ya. Datanya data lama dan sebagainya. Ada yang marah ke RT, ada yang marah ke RW, ke desa, ke pendamping, ke dinas sosial dan sebagainya, banyak. Itu problema kita. Hanya di tahun 2021 ini kita naikkan targetnya itu menjadi 30%. Kementerian Sosial meminta kita untuk menargetkan 30% pencoretan anggota PKH. Siapa saja yang dicoret? Nah, yang pertama yang akan dicoret itu jelas adalah keluarga atau orang yang sudah mampu, ya. Karena sudah mulai terlihat banyak orang-orang penerima PKH atau KPM PKH yang dari 2015, 2010, bahkan ada yang dari 2007 yang sampai saat ini, kemudian mereka sekarang sudah membaik ekonominya. Nah, itu adalah target utama kita. Target utama kita adalah graduasi mandiri. Graduasi mandiri itu adalah mencoret orang-orang atau keluarga-keluarga PKH yang sudah mandiri secara ekonomi, ya, yang sudah mampu. Itu adalah target utama kita. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya program Keluarga Harapan itu sudah ada sejak tahun 2007. Sekarang sudah tahun 2021. Bayangkan, udah berapa tahun? Sudah hampir kurang lebih 13 tahun, 2007 ke 2021. 13 sampai 14 tahun ya, 14 tahun sekarang. Lah kalau seandainya penerima PKH itu dari 2007 sampai sekarang belum dicoret atau masih jadi anggota, berarti orang tersebut atau keluarga tersebut menerima bantuan PKH sudah 13-14 tahun. Apakah harus seperti itu terus? Gitu kan? Apakah orang tersebut harus menerima bantuan terus? Kan tidak. Tentunya tidak. Jangan ketergantungan dengan pemerintah. Dan pemerintah pun tidak mau rakyatnya ketergantungan dengan bantuan. Makanya sekarang ada pencoretan, gitu ya. Namanya graduasi mandiri atau pencoretan anggota PKH. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah orang yang sudah mampu yang akan dicoret, itu pasti ya, jelas. Yang kedua adalah anggota PKH yang keanggotaannya sudah lama. Ini kita targetnya yang dari 2007 nih, terutama yang 2007 gitu. Yang sudah puluhan tahun menerima bantuan PKH. Nah Pak, kalau seandainya ada anggota PKH yang dari 2007 sampai sekarang masih belum mampu, ya anggap saja gantian lah gitu kan, dengan orang yang belum pernah dapat bantuan PKH atau bantuan yang lainnya. Jadi yang dari 2007 ya ibaratnya ya sadarlah bahwasanya ibu itu udah mendapatkan bantuan itu sudah puluhan tahun gitu. Masih banyak sekali keluarga atau orang yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan yang posisinya juga sama seperti Bapak Ibu dalam keadaan kurang mampu. Makanya bahasanya gantian ya. Jadi itu dua kategori ya. Dua kategori yang nanti akan menjadi program Kementerian Sosial, yaitu program graduasi mandiri atau pencoretan anggota PKH. Yang pertama itu adalah anggota PKH yang sudah mampu siap-siap untuk dicoret ya. Yang kedua adalah anggota PKH yang sudah lama, gantian ya. Dan perlu saya tekankan Bapak Ibu, untuk anggota PKH yang sudah mampu dan tidak mau dicoret atau ngomongnya tidak mampu gitu atau pura-pura miskin, ini ada sanksinya Bapak Ibu. Perlu diketahui ya. Bagi anggota PKH yang memanipulasi data ya atau memalsukan data, nanti akan dikenakan sanksi. Kenapa saya bilang memanipulasi data? Contohnya gini. Nanti ketika melakukan pencoretan di lapangan, itu pendamping PKH survei ke rumah-rumah.
home visit namanya. Kunjungan ke rumah Bapak Ibu, melihat rumah Bapak Ibu, akan mewawancarai masalah ekonomi, akan menanyakan ke tetangga, akan menanyakan ke RT RW Bapak Ibu semua bagaimana kondisi ekonomi Bapak Ibu sekarang. Nah, kalau seandainya ada Bapak Ibu memalsukan data, contoh Bapak Ibu sudah mampu, tetapi bilang ketika diwawancarai mengakunya tidak mampu. Sudah punya rumah bagus, bilangnya masih numpang, contoh. Sudah punya usaha tapi ngomongnya masih serabutan gitu ya. Sudah ekonominya sudah mampu tapi ngomongnya masih belum kecukupan dan sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu akan ditindak tegas, bila perlu akan dipidanakan. Karena apa? Di undang-undangnya ada. Nih, saya bacakan undang-undangnya ya. Nanti Bapak Ibu boleh searching di Google ya tentang sanksi memanipulasi data PKH atau pura-pura miskin demi bantuan PKH. Banyak di situ ya. Nanti saya bacakan ya. Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, disebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Ya, itu pasal yang pertama. Kemudian diatur pula pidana dalam pasal 43 di mana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nih, Bu, Bapak, dipidana paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 500 juta. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah merasa mampu, sudah mapan, mundur aja, ngomong ke pendamping PKH-nya, Pak atau Bu, saya siap mundur dari kepesertaan PKH atau dari penerima bantuan PKH karena saya sudah mampu. Lagian dipikir-pikir gini Bapak Ibu, kita harus berpikir positif ya. Orang-orang, mohon maaf, orang-orang menurut saya ini pengalaman pribadi atau ini pemikiran saya. Bagi saya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berpikir positif. Ya. Contohnya apa? Saya yakin mampu, saya bisa mampu tanpa dibelas kasihani oleh pemerintah. Kita harus punya mindset seperti itu, Bu. Kita sebagai generasi bangsa atau kita sebagai rakyat yang baik harusnya seperti itu. Kita itu harusnya berpikiran bisa mampu, bisa mandiri gitu. Jangan ketergantungan dengan bantuan gitu. Nih, kalau dipikir-pikir ya, ibu lebih memilih jadi orang miskin menerima bantuan atau jadi orang kaya? Ayo. Lebih baik jadi orang kaya, maka berpikirlah untuk jadi orang kaya. Jadi orang yang mampu, bukan menjadi orang yang miskin, orang yang ketergantungan gitu. Mari kita bangkitkan ekonomi kita. Kita bangkitkan ekonomi keluarga kita. Jangan ketergantungan. Kalau berbicara tentang ketergantungan ya, saya Muhammad Amin, saya lahir itu dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Orang tua saya petani dan ibu saya ibu rumah tangga. Keluarga saya 12 bersaudara. Bayangkan 12 bersaudara. Kalau panen, menunggu panen itu 3 bulan sekali. Saya alhamdulillah bisa dibilang beruntung. Karena apa? Karena saya berpikiran dari dulu saya pengen berbeda. Saya pengen berpendidikan dari teman-teman saya, lingkungan saya dan sebagainya. Karena kebetulan
di lingkungan saya, di blok ya, blok kalau di desa saya namanya blok. Di blok saya itu jarang sekali orang-orang yang kuliah. Makanya saya pengen kuliah gitu kan. Terus bagaimana dengan modalnya? Ya saya cuma belajar, saya pengen dapat beasiswa gitu supaya gratis. Alhamdulillah saya S1 dapat beasiswa full ya. Lah untuk uang sakunya ketika kuliah, ketika sekolah, saya jualan Bu. Jualan di pasar. Jualan singkong, jualan daun singkong, daun pepaya, daun pisang, apa aja. Nah itu maksudnya itu adalah salah satu cara untuk ayolah kita bangkit, kita bangun diri kita sendiri, kita bisa. Kita punya pikiran, kita punya tenaga, punya tangan, punya kaki, manfaatkan. Jangan ketergantungan dengan keadaan, jangan pasrah dengan keadaan. Karena saya Muhammad Amin, saya lahir dari orang yang miskin, keluarga yang miskin, tapi alhamdulillah untuk saat ini saya tidak kekurangan suatu apapun. Maka ayo bareng-bareng bangkit. Jadi jangan balik lagi kita nanti intinya siapapun yang memanipulasi data maka siap untuk disangsikan, dipidanakan ya. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk regulasi di tahun 2021 ini, siap-siap, ibu-ibu harus siap yang merasa sudah mampu dan merasa sudah lama menjadi anggota PKH, siap-siap untuk dicoret dari kepesertaan PKH. Karena apa? Karena Kementerian Sosial menargetkan untuk graduasi mandiri atau pencoretan peserta PKH ini itu 30% dari jumlah yang ada. Nanti dengan adanya graduasi mandiri ini semoga saja tidak ada lagi yang namanya kecemburuan sosial, tidak ada lagi masalah sosial akibat PKH dengan adanya orang mampu atau ya orang mampu yang mendapatkan bantuan PKH ya. Nanti siapapun yang mendengarkan video ini boleh nanti ya, walaupun Bapak Ibu bukan anggota PKH, ketika mengetahui ada orang yang mampu, orang yang kaya mendapatkan bantuan PKH, laporkan ke pemerintah desanya atau laporkan kepada pendamping PKH-nya. Karena apa? Di setiap desa itu ada anggota atau pendamping PKH atau program keluarga harapan ya. Tinggal dilaporkan saja. Ketika ada kecurangan tentang bantuan, laporkan saja. Tidak jadi masalah ya. Karena semuanya ada aturannya, semua ada regulasinya. Itu saja semuanya. Terima kasih banyak. Yang baru gabung jangan lupa subscribe ya, untuk mendukung channel saya supaya kita semua bisa mendapatkan informasi dan berbagi informasi ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, insya Allah nanti setiap saya membuat video akan ada lonceng atau notifikasinya ya, ada pemberitahuan bahwasanya saya mengupload video baru gitu. Jadi bisa selalu update video-video saya. Untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum saya jawab atau yang ingin ditanyakan kepada saya, masalah-masalahnya yang ingin dibahas dalam video saya, boleh komentar di bawah video saya ya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat untuk merubah nasib kita, semangat untuk berkembang. Salam sukses plus bahagia untuk kita semua. Saya Muhammad Amin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.